Bab 876 Si Feng yang menakjubkan. Kata-kata Silver Dragon sudah menimbulkan godaan untuk Si Feng di tempat pertama. Setelah mendengar isi pemberitahuan sistem, dia semakin terpana. Sistem, selamat, kamu telah mendapatkan pengakuan ras naga. Sistem, selamat, kamu telah mempelajari bahasa naga. Sistem, pencarian tersembunyi, penebusan kehidupan, dipicu. Apakah kamu ingin menerima pencarian ini? Jadi ada manfaat seperti itu untuk Resealing Silver Dragon juga. Setelah melihat jendela notifikasi sistem, Si Feng mengalihkan pandangannya kembali ke Silver Dragon. Naga bukan hanya sangat kuat, mereka juga suka mengumpulkan harta. Jika dia bisa menyelesaikan pencarian ini berkaitan dengan ras naga, hadiah potensial pasti akan jauh lebih berlimpah daripada yang dari pencarian yang diberikan oleh NPC manusia. Awalnya, White Knight dan yang lainnya adalah orang-orang yang seharusnya menerima pencarian ini. Sekarang, bagaimanapun, Si Feng tidak sengaja mencuri kesempatan ini dari mereka. Tentu, tapi apa yang akan aku dapatkan sebagai balasannya? Tanya Si Feng, tersenyum ketika dia melihat naga perak yang jatuh. Bagaimanapun, dia tidak terburu-buru untuk pergi kemanapun. Mendengar naga tidak akan sakit. Aku tahu bahwa kalian manusia selalu mengejar kekuasaan. Aku tahu lokasi tertentu. Di tempat itu, ada tablet teknik rahasia yang pasti diimpikan oleh para pembangkit tenaga manusia. Jika kamu bisa melepaskanku dan membantuku mengalahkan para mutan itu, aku bisa mengirimmu ke tempat itu, kata naga perak pelan-pelan. Tablet teknik rahasia, Si Feng terkejut meskipun dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa pencarian tersembunyi yang dia picu ini akan benar-benar menawarkan hadiah yang begitu melimpah. Jika dia bisa mendapatkan tablet teknik rahasia tambahan, dia akan dapat memelihara lebih banyak pakar guild. Baiklah, aku setuju dengan tawaranmu, jawab Si Feng tanpa ragu. Sistem, quest tersembunyi, penebusan hidup diterima. Konten pencarian, bantu naga perak membunuh mutan. Peluang bagus seperti itu tidak datang dengan mudah. Saat ini, Si Feng masih sama sekali tidak berdaya tentang pencarian tablet emas. Pemuda misterius itu terlalu kuat. Si Feng tidak punya kesempatan untuk menyelesaikan pencarian di levelnya saat ini. Sebaliknya, berurusan dengan mutan, jauh lebih ringan. Mutan ini baru saja muncul. Mereka belum mengalami pertumbuhan apapun dan saat ini berada pada posisi terlemah. Karenanya, akan jauh lebih mudah untuk membunuh mereka. Jika dia memberi para mutan 10 hari atau setengah bulan, bahkan dia tidak akan berdaya untuk melakukan apapun tentang mereka. Setelah itu, Si Feng menghancurkan altar batu sekali lagi dan membebaskan naga perak. Meskipun aku tidak bisa terlalu dekat dengan para mutan itu, aku dapat mendukung kamu dari sela-sela. Aku akan membawamu ke medan perang. Diberi kendali bebas, para mutan itu hanya akan tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Kita perlu memusnahkan mereka secepat mungkin. Tanpa ragu, Si Feng melompat langsung ke cakar naga perak. Memang, seperti yang dikatakan naga perak, bahkan jika para mutan itu tidak melahap atau membunuh monster atau pemain, mereka masih akan tumbuh lebih kuat dengan berlalunya waktu. Tanpa intervensi apapun, mereka akan menjadi bencana di domain dewa dalam beberapa hari. Dalam kehidupan sebelumnya, seorang mutan yang dibiarkan tak terkendali di kerajaan bintang bulan telah menimbulkan kehancuran di kerajaan. Pada saat para pemain menyadari betapa parahnya situasi, bahwa mutan telah tumbuh menjadi musuh yang sulit untuk dikalahkan bahkan dengan lebih dari 100.000 pemain. Tiba-tiba, naga perak membentangkan sayapnya dan mengepakkannya. Kemudian terbang langsung keluar dari kawah dan melesat ke langit. Bos, ada sesuatu yang tidak beres dengan mutans ini. Tiba-tiba seorang pendekar level 38 pria berkata. Aku terus merasa bahwa mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Iya, aku mendapatkan perasaan yang sama. Meskipun tidak ada perubahan pada HP maksimum mereka, serangan aku sebenarnya semakin merusak mereka. Aku juga, selain itu, gerakan dan reaksi mereka secara bertahap membaik. Pada awalnya, semua orang mengira ini hanya kesalahpahaman mereka sendiri. Namun, setelah satu orang menyebutkannya, semua orang juga merasakan sesuatu yang salah. Jika mereka membiarkan monster ini terus menguat, situasi mereka akan menjadi semakin berbahaya. Bagaimanapun, hanya dari sudut pandang angka, mereka sekarang berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Awalnya, sudah ada 101 mutan. Sekarang, masih ada 87 dari mereka. Di sisi lain, tim mereka, yang dimulai dengan 100 anggota, hanya memiliki 64 anggota yang tersisa. Yang paling tragis, bahkan sampai sekarang, mereka belum mengalahkan satupun elit mutant. Selain itu, mereka juga telah menggunakan hampir semua gulungan ajaib dan alat-alat yang mereka bawa. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi pencarian yang sulit di mana mereka tidak bisa melihat harapan kemenangan apapun. White Knight, yang telah menjadi Raja Cutan Mutan selama ini, mengerutkan kening juga. Sebenarnya, dia juga sudah lama memperhatikan bahwa mutan ini menjadi semakin kuat, terutama mutan Chieftain yang dia kiting.
Apakah itu dalam hal kecepatan reaksi, pertahanan, atau kekuatan serangan, monster ini menerima peningkatan kecil secara bertahap. Namun, dia juga tidak berdaya tentang situasi tersebut. Dia sudah membuat banyak persiapan untuk pencarian kali ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka masih akan gagal. Sama seperti semua orang jatuh ke dalam lubang keputusasaan, sosok besar muncul di langit sekali lagi, raungan yang dilepaskan membuat semua orang dari Au bergetar. Ini sudah berakhir. Kami benar-benar selesai kali ini. Semua hati mereka tenggelam dalam keputusasaan ketika mereka melihat naga perak terbang ke arah mereka. Naga perak tingkat 4 jauh lebih kuat dari mutan ini yang mereka perjuangkan. Mereka sudah tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan para mutan ini. Sekarang naga perak bergabung dengan keributan, mereka bahkan tidak tega untuk mencoba melawan. Hei, lihat cakar naga perak. Sepertinya ada seseorang yang berdiri di sana. Frozen Dream berseru saat dia menatap Silver Dragon yang jauh, matanya yang indah terbelalak tak percaya. Naga perak sangat menakutkan. Sangat sulit untuk membayangkan akan ada seseorang yang mampu berdiri di atas cakar naga. Mendengar kata-kata Frozen Dream, semua orang segera memusatkan pandangan mereka pada cakar naga. Bukankah itu pemain dari sebelumnya? Aku tidak sedang bermimpi kan? Naga perak yang mencoba membunuhnya sebelum benar-benar jatuh di bawah kendalinya? Apakah dia bahkan manusia? Semua orang terpesona ketika mereka melihat Si Feng berdiri di cakar naga perak. Sekali waktu, mereka bangga atas fakta bahwa mereka memiliki perunggu atau gunung besi misterius bahkan sebelum mencapai level 40. Namun, setelah melihat Si Feng, mereka hanya sedikit kurang dari sekarat karena malu. Ketika naga perak dengan cepat mendekati mereka, aura kuatnya membuat semua orang terengah-engah, meskipun beberapa ratus meter masih memisahkan mereka. Tak lama setelah itu, Si Feng melompat turun dari cakar naga perak dan mendarat di depan semua orang. Tak satu pun dari anggota Au bisa menemukannya dalam diri mereka untuk berbicara dengan Si Feng. Mereka hanya mengamatinya diam-diam dengan mata penuh ketakutan. Hanya memikirkan naga perak yang melayang di atas Si Feng membuat mereka bergidik. Satu dengusan dari naga perak akan lebih dari cukup untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Orang bisa mengatakan bahwa nasib mereka saat ini di tangan Si Feng. Rekan teman, ada yang bisa aku bantu? Pada saat ini, bahkan White Knight memiliki ekspresi yang sangat tegang saat dia memandangi Si Feng. Mengesampingkan naga perak yang melayang di atas Si Feng, hanya pendekar pedang itu sendiri memberi White Knight perasaan keberadaan yang tidak terjangkau. Meskipun White Knight jelas tidak bisa merasakan bahaya yang datang dari Si Feng, aura yang dipancarkan itu sebenarnya agak lebih unggul bahkan dari monster peringkat Lord dari level yang sama. Di depan seorang ahli sekaliber seperti itu, bahkan dirinya yang sombong harus melangkah dengan sangat hati-hati. Bab 877 Pembantaian Brutal. Si Feng mengirim pandangan sekilas ke White Knight dan yang lainnya, yang saat ini masih terkunci dalam pertempuran. Dari kondisi pertarungan mereka saat ini, mereka tampil jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Pada saat ini, Si Feng harus mengakui bahwa burung hantu memang tim petualang yang setara dengan pesta teh Midnight. Ada cukup banyak pakar yang cakap di antara mereka. Jika kekuatan utama Zero Wing adalah yang bertarung di sini hari ini, mereka sudah lama akan jatuh ke tangan mutans ini. Secara khusus, White Knight, yang menjebak Chanteftain Mutant, telah mencapai kesempurnaan dalam hal pemanfaatan skill. Si Feng memperkirakan bahwa setiap skill White Knight memiliki tingkat penyelesaian setidaknya 90%. Meskipun bertarung dalam lingkungan yang begitu sempit dan berbahaya, White Knight masih berhasil mencapai hasil seperti itu. Selain itu, kontrol dan pemanfaatannya terhadap lingkungan sekitarnya juga pada tingkat yang menakjubkan. Si Feng tidak berpikir bahwa bahkan dia sendiri bisa tampil lebih baik daripada White Knight dalam aspek ini. Selain itu, prediksi White Knight tentang gerakan Chieftain Mutant sangat akurat. Meskipun Chanteftain Mutant level 50 tidak sekuat Grand Lord level 50, itu juga tidak jauh. Bahkan dengan efek ekstrim Frostfield dan penindasan penghalang, pemain di White Knights level masih akan menghadapi kesulitan ekstrim menghindari serangan kepala suku. Belum lagi melakukannya di lingkungan yang sempit dan tanpa memaparkan sekutunya pada serangan kepala suku itu. Jika White Knight tidak bisa memprediksi gerakan Chieftain Mutant 1 atau 2 detik ke depan, itu akan sangat mustahil baginya untuk memandu serangan Chieftain secara akurat. Sayangnya, meskipun White Knight dan anggota AU lainnya luar biasa, jelas bahwa para mutant memiliki keunggulan dalam pertempuran ini. Karena lebih banyak waktu berlalu, kekuatan tempur mutan akan meningkat juga. Hanya masalah waktu sebelum White Knight dan yang lainnya musnah. Jangan salah paham. Aku di sini bukan untuk mencari masalah, kata Si Feng sambil melirik situasi pertempuran secara keseluruhan. Melihat ekspresi cemas dan sedikit bermusuhan White Knight dan yang lainnya kenakan, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, apalagi, bahkan jika aku datang untuk mencari masalah. Aku hanya bisa berdiri di satu sisi dan menonton. Bagaimanapun, monster ini pada akhirnya akan membunuh kalian.
Ketika semua orang mendengar kata-kata Si Feng, mereka ingin menegurnya. Namun, pada akhirnya, kata-kata mereka tersangkut di tenggorokan mereka. Reaksi ini bukan hanya karena kekuatan Si Feng telah ditampilkan. Itu juga karena kata-kata Si Feng tidak salah. Bolehkah aku tahu jika temanmu mau membantu kita? Setelah pertempuran, kamu dapat memiliki semua jarahan monster ini. Kami tidak akan mengambil apapun. White Knight berinisiatif untuk bertanya setelah memikirkan situasinya. Big Brother White, monster-monster ini sangat kuat. Loot yang mereka jatuhkan pasti akan sangat luar biasa. Selain itu, kami hanya berhasil mencapai titik ini setelah mengorbankan begitu banyak. Namun, sekarang, kami memberikan semua manfaat kepada orang lain. Frozen Dream segera panik setelah mendengar proposal White Knight kepada Si Feng. Meskipun mereka memang dalam situasi yang berbahaya, dia tidak berpikir bahwa Si Feng akan memiliki cara untuk berurusan dengan banyak mutan ini. Kedua belah pihak perlu bekerja sama untuk memiliki kesempatan untuk menghilangkan mutan ini. Daripada hanya menyerahkan semua jarahan, mereka harus bernegosiasi dengan Si Feng. Paling tidak, mereka harus meminta untuk mendapatkan item pencarian. Anggota AU lainnya juga menjadi cemas. Namun, mereka juga tahu bahwa White Knight melakukan ini untuk mereka. Sementara di daerah ini, hanya ada dua metode bagi mereka untuk pergi. Entah mereka membunuh semua mutan, atau mereka dibunuh oleh mutan. Menilai dari momentum pertempuran saat ini, hanya masalah waktu sebelum mereka mati, dan mereka akan menderita kerugian besar jika mereka mati. Selain kehilangan level, mereka juga akan menjatuhkan peralatan. Butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih dari kehilangan semacam itu. Baiklah, Si Feng mengangguk ketika dia melihat White Knight mundur sambil melawan kepala suku mutan. Pada kenyataannya, bahkan jika White Knight tidak membuat proposal seperti itu, dia masih akan membantu mereka memusnahkan mutan ini untuk membentuk koneksi dengan tim petualang legendaris di masa depan. Dia bisa meminta White Knight berutang budi padanya dengan melakukannya. White Knight adalah seorang pria yang berdiri dengan kata-katanya. Selama dia menjanjikan sesuatu, dia pasti akan melakukannya. Saat itu, Ranger telah berutang budi pada Super Guild King's Return. Pada akhirnya, ia memulai perang dengan saingan King's Return, Super Guild Pantheon, tanpa ragu, membantu King's Return dalam mengamankan benteng perang. Benteng perang berbeda dari kota atau kota yang didirikan oleh pemain, yang memiliki lokasi tetap. Benteng perang bisa bergerak, hanya saja sangat mahal untuk berpindah. Namun, itu adalah alat yang sempurna untuk menyerang kota dan menghancurkan tanah. Pada saat yang sama, benteng perang juga bisa berfungsi sebagai kota skala kecil. Itu bisa pindah ke peta leveling terbaru untuk sangat mengurangi waktu perjalanan pemain. Nilai benteng perang jauh di atas nilai item legendaris. Untuk alasan ini, Pantheon membenci AU sampai ke tulang. Super Guild bahkan telah mengerahkan pasukannya untuk menyerang markas utama AU. Meskipun AU akhirnya menang pada akhirnya, tim petualang telah menderita kerugian luar biasa. Sementara itu, meskipun White Knight tidak mengatakan bahwa ia akan berutang budi pada Si Feng, Ranger pasti akan mengingat budi yang akan dilakukan Si Feng hari ini. Hanya titik ini saja sudah cukup untuk Si Feng. Terima kasih banyak. Setelah mendengar Si Feng menyetujui lamarannya, White Knight menghela nafas lega. Rekan setimnya mungkin tidak yakin dengan kekuatan Si Feng. Tetapi jika Si Feng tidak memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana mungkin dia bisa memperlakukan naga perak sebagai gunung? Setelah itu, White Knight meminta Frozen Dream menulis kontrak. Setelah kedua belah pihak menandatangani kontrak, mereka menambahkan Si Feng ke tim dan menunjuknya sebagai ketua tim. Apa yang ada untuk berterima kasih padanya? Bukankah kita sudah memberinya semua manfaatnya? Frozen Dream diam-diam cemberut, merasa sangat tidak senang ketika dia melihat Si Feng, yang mengenakan jubah hitam dan menyembunyikan identitasnya. Dia menolak untuk percaya bahwa Si Feng benar-benar bisa melakukan apapun tentang mutan ini. Pada akhirnya, dia hanya akan memanfaatkan kekuatan naga perak. Namun, ini adalah kekuatan naga perak, bukan kekuatan Si Feng sendiri. Setelah menandatangani kontrak, Si Feng juga memberitahu naga perak untuk mengambil tindakan. Pada saat berikutnya, naga perak mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan susunan sihir perak raksasa yang meliputi radius 500 yard segera muncul, menangkap semua orang di dalamnya. Begitu arai sihir muncul, para mutant mulai memancarkan asap putih dari tubuh mereka. Tidak hanya pertahanan mereka tiba-tiba berkurang dengan margin yang besar, tetapi bahkan kekuatan serangan mereka telah melemah secara signifikan. Mantra yang sangat kuat, pada saat ini, semua orang sepenuhnya mengalami betapa kuatnya arai sihir perak ini. Awalnya, serangan mereka hanya memberikan sekitar -200 hingga -300 kerusakan pada Common Mutants. Namun, sekarang, kerusakan mereka berlipat ganda. Di sisi lain, kerusakan yang dialami oleh mutant common terhadap mut mereka telah menurun secara signifikan. Langsung berubah dari sekitar -5.000 kerusakan per hit menjadi sekitar -2.000 kerusakan per hit.
Perkembangan mendadak ini sangat mengurangi beban pada Matt dan tabib. Sayangnya, bahkan dengan mantra yang sangat kuat membantu mereka, itu masih tidak cukup untuk menjembatani kesenjangan antara kedua belah pihak. HP of the Mutants terlalu tinggi. Just the Common Mutants sudah memiliki 1.500.000 HP, belum lagi Elite dan Chieftain Mutants. Monster-monster itu memiliki lebih dari cukup HP untuk menghabiskan mereka sampai mati. Kalau begitu, mari kita gunakan kalian semua untuk menguji kekuatan baruku. Sedikit kegembiraan muncul di mata Si Feng saat dia melihat mutan yang berkerumun. Pada saat berikutnya, Si Feng mengaktifkan langkah diam dan muncul di belakang Common Mutant. Memotong, minus 6,417. Flash yang menggemuruh, minus 3,405. Minus 8,717. Minus 7,004. Minus 10,214. Ledakan api guntur, minus 12,137. HP Common Mutant mengalir dengan cepat seperti air yang mengalir. Bahkan serangan normal Si Feng menghasilkan sekitar minus 2.200 hingga minus 2.300 kerusakan. Ketika anggota AO melihat kerusakan Si Feng, mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Kerusakan pendekar pedang itu 2-3 kali lebih tinggi daripada White Knight yang sangat rapi sekalipun. Pada saat berikutnya, Si Feng sedikit menyesuaikan posisinya dan menindaklanjuti dengan Dragon Breath. Sinar cahaya putih langsung menelan hampir 40 Common Mutants. Kerusakan lebih dari minus 20.000 poin muncul di atas kepala Mutants. Beberapa bahkan menerima kerusakan kritis lebih dari minus 40.000 poin. Lebih dari selusin mutan menyerang juga jatuh ke keadaan pingsan di tempat. Hanya siapa orang ini? Frozen Dream benar-benar tercengang pada saat ini. Namun, yang tidak ada yang tahu adalah bahwa Si Feng saat ini berada di bawah pengaruh kekuatan kegelapan serta dominator naga. Bahkan HP dan pertahanan mutan yang tinggi tidak bisa berbuat banyak melawan serangannya. Selain itu, Si Feng sama sekali tidak takut menarik agro para mutan. Dengan kecepatan dan gerakan kakinya yang misterius, tidak ada satupun mutan yang bisa mendekatinya sama sekali. Bahkan, Si Feng bahkan memanfaatkan kerusakan tingginya untuk secara bertahap memikat dan memusatkan mutan bersama ke dalam kelompok. Ketika dia telah mengumpulkan hampir 60 mutan, dia tiba-tiba mengarahkan pedangnya ke langit. Pedang Skywheel. Pedang emas yang tak terhitung jumlahnya, pedang ilahi menghujani dari langit, menjebak semua mutan dalam radius 20 yard dan memberikan damage lebih dari minus 5.000 poin untuk masing-masing dari mereka. Segera setelah itu, Si Feng melemparkan Firestorm. Api membakar langsung menelan Common Mutants. Semua orang segera melihat kerusakan mulai dari minus 30.000 hingga lebih dari minus 50.000 naik melalui api. Terlebih lagi, fenomena ini berulang sekali setiap detik selama 6 detik. Si Feng masih belum selesai dengan serangannya. Dia mengambil scroll sihir tier 2 abu-abu keperakan dari tasnya dan membukanya, dengan cepat melantunkan mantra yang terekam dalam gulungan itu. Tiba-tiba, banyak angin puyuh perak muncul di tengah-tengah kelompok mutan, terus-menerus mengganggunya, memberikan lebih dari minus 20.000 kerusakan setiap detik selama 4 detik. Mantra tingkat 2, Badai Gerret. Karena hisapan kuat angin puyuh perak, mutan ini tidak bisa lepas dari Gerrotting sama sekali, HP mereka terus menurun. Pemandangan ini membuat semua orang terdiam. Setiap mutan ini adalah monster tingkat boss. Namun, sekarang, Si Feng benar-benar melawan mereka seolah-olah mereka adalah monster tingkat rendah yang lemah. Tak satupun dari mereka yang tahu harus berkata apa tentang kinerja Si Feng. Namun, HP dan Defense of Mutants ini terlalu tinggi. Meskipun metode ini mungkin bekerja melawan elit normal dan elit khusus, itu sama sekali tidak efektif terhadap monster yang memiliki lebih dari 1 juta HP. Sama seperti semua orang memikirkan cara untuk membantu Si Feng menyebarkan kelompok mutan, Si Feng mengeluarkan gulir sihir tier 2 lain dari tasnya. Kali ini, itu Blizzard Mantra tingkat 2. Mantra tidak hanya membekukan para mutan ini selama 8 detik, tetapi juga memberikan lebih dari minus 40.000 kerusakan pada masing-masing. Setelah menggunakan satu scroll, Si Feng akan mengambil scroll Magic tier 2 lainnya. Selain itu adalah Magic Scroll AOE lain. Setelah dia melewati total 8 Magic Scrolls tier 2 berturut-turut Common Mutants, yang awalnya memiliki 1.500.000 HP, memiliki kurang dari setengah HP yang tersisa. Sial, apakah orang ini menjalankan toko fotokopi Magic Scroll atau semacamnya? Tindakan Si Feng membuat semua orang terperangah. Mereka bisa dianggap sebagai tim petualang kelas atas. Sepanjang waktu mereka bermain domain dewa, mereka telah mengumpulkan stok barang yang signifikan. Mereka juga memiliki beberapa Magic Scrolls tier 2. Namun, bahkan untuk mereka, gulungan Magic serangan tier 2 AOE masih merupakan barang yang sangat langka. Sampai sekarang, seluruh tim mereka hanya berhasil mengumpulkan 5 gulungan seperti itu, yang telah mereka gunakan pada pencarian sebelumnya. Sekarang, bagaimanapun, Si Feng sendiri telah mengeluarkan 8 naskah ajaib seperti itu.
Sama seperti semua orang berpikir si Feng sudah kehabisan gulungan, yang terakhir menarik keluar lagi scroll sihir tier 2. Semua orang sekarang benar-benar kehilangan kata-kata. Ini pasti pertama kalinya mereka melihat cara yang luar biasa untuk menggerinda monster. Di pasaran, satu gulir ajaib serangan tingkat 2 AOE saat ini dijual dengan harga sekitar 200 emas. Seseorang bisa membeli senjata level emas gelap level 40 dengan uang sebanyak itu. Meskipun begitu, si Feng benar-benar menggunakan gulungan ini seolah-olah itu adalah keterampilan biasa. Apa yang tidak ada yang tahu adalah bahwa si Feng benar-benar tidak kekurangan dalam gulungan ajaib tingkat 2. Dia telah mendapatkan banyak hanya dari berbagai bos lapangan yang telah dia razia. Dengan pasukan utama Zero Wing. Ada juga Magic Scrolls yang diperoleh guildnya dari Hell Mode dan Heart Mode tim Dungeons. Selain itu, ketika dia berkelana ke peta tingkat tinggi baru, dia sering menemukan dada perunggu atau misterius peti harta karun besi. Selain itu, setelah menangkap kota hutan batu, Zero Wing telah memperoleh banyak naskah ajaib dari perbendaharaan kota. Jumlah scroll sihir ajaib serangan tingkat 2 AOE yang dimiliki Zero Wing sekarang hampir mencapai 100 buah. Bahkan stok Super Guild tidak memiliki stok yang sama baiknya dengan Zero Wing. Sementara itu, untuk operasi kali ini, si Feng telah mempersiapkan hampir 60 tier 2 AOE Attack Magic Scrolls, lebih dari cukup baginya untuk membantai Common Mutants. Ketika si Feng menggunakan gulungan ke-24, Common Mutants akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Mereka tiba-tiba jatuh di hadapannya satu demi satu. Jumlah EXP yang mereka sediakan melimpah memungkinkan si Feng naik satu kali ke tingkat 41. Bab 878 Manusia Bodoh. Frozen Dream dan anggota AU lainnya terdiam ketika mereka menatap lusinan Common Mutants yang sudah mati. Satu gulir serangan sihir tier 2 AOE berharga setidaknya 200 emas, namun si Feng baru saja menggunakan 24 dari mereka. Dia pada dasarnya meledak melalui cukup uang untuk membeli senjata epik. Sementara itu, EXP yang berlimpah tidak hanya memungkinkan si Feng naik level 1 kali. Tetapi seluruh tim juga naik level 1 atau 2 kali. Setiap anggota AU sekarang berada di level 40, dengan beberapa hanya berjarak pendek dari level 41. Monster-monster ini memberikan 1 ton EXP. Hahaha, ini luar biasa. Aku sepenuhnya pulih setelah naik level. Joy mulai mengisi mata para pemain ini. Baik penyembuh dan kelas sihir, yang telah kehabisan mana, telah sepenuhnya mengisi ulang bar mana. Keyakinan mereka dalam berurusan dengan level 50 elit dan Chieftain Mutants yang tersisa telah dipulihkan juga. Sebelumnya, para pemain ini telah kehilangan harapan untuk muncul sebagai pemenang karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan bertahan lebih lama dari monster-monster ini. Terlalu banyak Common Mutants. Semua orang di tim akan mati jauh sebelum mereka menyelesaikan semuanya. Tidak heran mengapa dia begitu tenang. Dia benar-benar memiliki cara untuk menghadapi monster-monster ini sendirian. Frozen Dream tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke arah si Feng yang berjubah. Ketika dia mengingat kembali kata-kata sebelumnya, rona merah memerah pipinya yang pucat saat rasa malu menyusulnya. Jika bukan karena bantuan si Feng, mereka akan mati di sini. Tak satu pun dari mereka yang berbicara menentang partisipasi si Feng mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya mengagumi pendekar pedang berjubah. Pada titik ini, hanya 14 elit dan satu kepala suku yang tersisa. Tim mereka akhirnya mendapatkan kembali keunggulan angka. Meskipun monster yang tersisa jauh lebih sulit untuk dihadapi. Mereka seharusnya tidak memiliki masalah menjatuhkan musuh yang tersisa dengan dealer kerusakan yang kuat seperti si Feng di pihak mereka. Sama seperti pemikiran untuk melepaskan diri dari para mutan memasuki pikiran semua orang, para mutan yang tersisa berubah menjadi cairan hitam dan berkumpul pada satu titik di udara. Aura massa hitam tumbuh lebih kuat saat cairan berkumpul. Kehati-hatian tim meningkat ketika mereka menyaksikan bola menggeliat cair hitam di udara. Hati-hati, dia telah menyerap banyak kekuatan dari tubuhku, naga perak tiba-tiba berkata. Saat naga perak menyelesaikan peringatannya, cairan hitam itu berubah menjadi naga hitam dan jatuh, menghancurkan tanah dengan beratnya. Naga yang dibentuk oleh cairan hitam jauh lebih kecil dari naga perak. Tingginya hanya sekitar 20 meter. Namun, itu masih lebih dari cukup tinggi untuk menjulang pemain. Naga itu tampak seperti bangunan setinggi 7 lantai. Dengan gesekan cakarnya yang kuat, ia bisa menembus pemain seperti kertas. Naga bermutasi. Naga Mutant, tingkat 2. Level 50. HP 80 juta per 80 juta. Setelah membaca statistik naga mutasi, si Feng mengerutkan kening, ekspresi muram menyusul wajahnya. Meskipun level mutant tidak berubah, hanya mengubah dari kepala suku tier 1 ke Lord tier 2, perbedaan di antara mereka seperti perbedaan antara surga dan bumi. Masalahnya tidak lagi terbatas pada kesenjangan antara tingkat mereka. Sebaliknya, masalahnya adalah posisi mereka di rantai makanan.
Naga tulang tingkat tinggi Frost 3 Si Feng yang sebelumnya terbunuh bukanlah naga sejati meskipun penampilannya. Namun, naga mutasi di hadapan mereka adalah naga yang bonafit. Itu bahkan lebih tinggi pada rantai makanan daripada malaikat jatuh. Meskipun itu hanya pada standar tier 2 dan level yang sama, itu bisa dengan mudah mengalahkan tier 3 Frostbone Dragon. Lebih jauh lagi, naga ini adalah mutant, yang memberinya potensi besar untuk tumbuh dalam berbagai aspek. Si Feng tidak lagi dapat menentukan kekuatan sejati naga mutasi. Namun, dia bisa mengatakan satu hal dengan pasti, naga bermutasi sangat kuat. Jika mereka membiarkan naga bermutasi tumbuh, itu akan menyebabkan bencana di domain dewa yang beberapa kali lebih parah daripada pembukaan Abyss Passage. Tidak hanya naga mutasi dapat tumbuh tanpa batas, tetapi juga tidak terbatas pada daerah tertentu. Itu bisa pergi kemana saja yang diinginkannya, tidak seperti Abyss Passages, yang hanya mempengaruhi negara tempat ia bertelur dan tetangga-tetangganya. Faktanya, Si Feng bukan satu-satunya pemain yang tegang di grup. Anggota AU juga cemas. Bahkan seorang ahli seperti White Knight merasakan tekanan luar biasa dari naga bermutasi. Rasanya seolah-olah mereka sedang berlayar melintasi lautan terbuka di sebuah perahu kecil, ancaman terbalik-terbalik di depan mereka. Kehidupan mereka bisa berakhir setiap saat. Manusia bodoh, aku benar-benar harus berterima kasih. Jika bukan karena bantuan kamu dalam menyingkirkan aku dari semua kelebihan kekuatan itu, aku tidak akan dapat menampilkan kekuatan sejati aku. Mengungkap ejekan seperti manusia, naga bermutasi tertawa dingin ketika berkata, aku juga harus kamu untuk terima kasih, naga bodoh. Jika bukan karena bantuan kamu, manusia ini tidak akan berhasil. Sebagai tanda terima kasih, aku akan melahap kamu semua untuk memelihara kekuatan aku. Aku tidak akan membiarkan kamu mendapatkan apa yang kamu mau, naga perak berteriak. Tiba-tiba, arai sihir perak menyelimuti lebih dari setengah lembah. Banyak rantai perak muncul dari jajaran sihir dan mengikat naga bermutasi. Kamu kehilangan akal sehat. Kamu benar-benar rela mengorbankan nyawamu untuk merapal mantra ini? Naga bermutasi menjadi bingung ketika merasakan rantai perak menguras kekuatannya, namun tidak peduli seberapa kerasnya berjuang, itu bahkan tidak bisa menggaruknya. Jadi bagaimana jika kamu menggunakan mantra ini? Berapa umur kamu yang bisa kamu keluarkan? Setelah kamu kelelahan, aku akan mendapatkan kembali kebebasan aku. Kamu tidak bisa menghentikanku, manusia, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Naga perak berkata dengan lemah. Casting mantra ini jelas telah mengambil korban besar. Tiba-tiba, pemberitahuan sistem mencapai telinga Si Feng. Sistem, kamu harus membunuh naga bermutasi dalam waktu 2 jam. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan tugas ini, Silver Dragon akan menghabiskan masa pakainya dan mati. Pada saat yang sama, timer muncul di sebelah antarmuka sistem Si Feng. 1 jam, 59 menit, 57 detik. Hahaha, seperti yang diduga dari naga bodoh. Bahkan dalam menghadapi kematian, kamu menaruh harapan pada semut-semut kecil ini. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa, bahkan setelah menyedot kekuatan aku, semut-semut ini dapat mengalahkan aku? Naga bermutasi hitam tertawa dengan gila-gilaan. Baiklah, biarkan aku menunjukkan kepadamu, manusia bodoh, betapa menakutkan naga sebenarnya. Mengatakan demikian, naga bermutasi berlari ke arah sekelompok pemain. Hati-hati, Melee, fokuslah menghindari, jangan mencoba untuk memblokir serangan mutan. Semua pemain jarak jauh, targetkan sendi-sendinya. White Knight segera mengeluarkan perintahnya. Sejauh ini, naga mutasi adalah monster terkuat yang pernah mereka hadapi sejak bergabung dengan domain dewa. Naga bermutasi, naga mutant, tingkat 2. Level 50, HP 40 juta per 40 juta. Mereka mungkin tidak memiliki harapan kemenangan sebelumnya, tetapi rantai perak sekarang menekan naga bermutasi. Atribut dan mobilitasnya telah dibatasi secara signifikan. Selain itu, mereka telah pulih ke kondisi puncaknya dan naik ke level 40, meningkatkan atribut dasar mereka. Semua harapan tidak hilang. Dengan sangat cepat, 3MT level 40 bergerak untuk berdiri di antara naga bermutasi dan anggota tim lainnya, masing-masing memiliki lebih dari 18.000 HP. Melihat naga bermutasi mengayunkan salah satu kaki depannya yang besar dan bercakar pada mereka. Ketiga MT mengambil tindakan menghindar dan mengaktifkan skill penyelamatan nyawa mereka secara bersamaan, mengurangi kerusakan yang mereka ambil setengah. Saat naga bermutasi menyerang, White Knight yang jauh menggunakan Triple Piercer, skill dengan dampak terbesar di antara semua keterampilan tier 1-nya. Tingkat penyelesaian keterampilannya bahkan telah mencapai 97%, 3 anak panah asli bergabung menjadi satu. Panah yang baru digabungkan merobek udara saat menembus pergelangan tangan naga bermutasi. Ledakan, minus 2,315. Meskipun serangan White Knight menghantam sendi, itu tidak memengaruhi kaki depan naga sama sekali. Cakar kabur saat mereka menabrak Guardian Knight yang belum mengelak pada waktunya. HP The Guardian Knight langsung turun 10.000.
Jika dia tidak mengaktifkan skill penyelamatan nyawanya, dia akan menjadi daging cincang saat cakar naga sampai padanya. Ini setelah dilemahkan, para pemain terkesiap ketika mereka melihat pertahanan dan kerusakan naga mutasi. Dengan kerusakan, pertahanan, dan kecepatan yang begitu tinggi, mereka tidak punya harapan untuk bersaing dengan naga bermutasi seperti mereka sekarang. Saat anggota burung hantu mulai putus asa, sosok hitam muncul di hadapan naga bermutasi. Angka ini tak lain adalah Si Feng. Melihat ini, jijik melintas di mata naga bermutasi. Itu menamparkan Si Feng dengan kaki depannya seolah menamparkan lalat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, kaki depan naga hantam tanah, membentuk kawah dengan radius lebih dari 10 meter. Bab 879 melebihi naga dengan paksa. Para pemain dari AU tercengang ketika mereka melihat kekuatan naga bermutasi. Mereka sering melihat serangan membentuk kawah setelah mengenai tanah. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat serangan dari lubang sebesar itu. Selain itu, ini adalah serangan normal, bukan skill. Kenapa dia begitu tidak sabar? Frozen Dream mengerutkan kening di bawah kaki depan naga mutasi. Dari kerusakan yang diterima ksatria wali mereka, dia mengerti bahwa mereka tidak bisa melawan naga bermutasi dalam bentrokan langsung. Mereka hanya bisa mengandalkan melee untuk menerbangkan naga sementara para pemain jarak jauh memberikan damage dan mengurangi HP-nya. Hanya dengan melakukan itu mereka memiliki harapan untuk muncul sebagai pemenang. Namun Si Feng dengan keras kepala bergegas ke naga, sekarat dengan satu pukulan. Sekarang, tim mereka telah kehilangan sekutu yang kuat, mengurangi peluang mereka untuk mengalahkan naga lebih jauh. Namun, ketika naga bermutasi mengangkat cakarnya, para pemain ini menemukan sosok di bawah kaki depan raksasa. Bagaimana? Tim itu tercengang. Kekuatan naga bermutasi sangat jelas. Bahkan level 50, level 2 Met tidak akan menahan kekuatan destruktif seperti itu. Namun pendekar pedang seperti Si Feng tetap bertahan. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Kekuatan tinggi seperti itu. Jika bukan karena penindasan dominasi naga dan 500 atribut tambahan yang aku terima, aku akan terpaksa menyia-nyiakan keterampilan menyelamatkan nyawa. Si Feng dalam hati merayakan keselamatannya. Untuk setiap naga yang berada dalam jarak 1000 yard, Dragon's Dominator akan meningkatkan semua atribut dasarnya hingga 500 poin. Saat ini, dua naga berada dalam jangkauan, naga perak dan naga bermutasi. Sebenarnya, naga bermutasi adalah anggota ras naga. Dengan dua naga yang hadir, masing-masing atribut dasar Si Feng telah memperoleh 1000 poin. Namun, Si Feng tidak hanya menikmati buff ini. Ketika nafas naga langit meningkatkan atributnya dengan persentase, kekuatan, kelincahan, dan daya tahannya meningkat 50% dan kecerdasannya sebesar 35%. Selain itu, karena ia masih memiliki efek dari kekuatan kegelapan, atribut Si Feng saat ini telah lama melampaui atribut level 50, tier 2 MT. Memblokir serangan naga bermutasi yang lemah bukanlah masalah. Namun, itu agak berat. Meskipun Si Feng telah memblokir serangan naga bermutasi dengan pedangnya, dia telah kehilangan 2187 HP. Tentu saja, 2000 kerusakan tidak berarti bagi Si Feng. Bagaimanapun, Si Feng saat ini memiliki maksimum 83.460 HP. Kerusakan rendah seperti itu praktis bisa diabaikan. Belum lagi, ada beberapa tabib yang siaga yang dapat mengembalikannya ke kesehatan penuh kapan saja. Apakah dia manusia atau hantu? Anggota AU benar-benar tercengang. Mereka sudah terkesan dengan atribut dasar Si Feng. Bahkan pemimpin mereka, White Knight, tidak cocok untuknya. Namun, mereka bisa melihat batas pendekar pedang itu selama pertarungan terakhir. Dia belum sepenuhnya di luar jangkauan mereka. Mengamati dia sekarang, bagaimanapun, mereka menyadari bahwa mereka terpisah dari dua dunia yang berbeda. Sementara para pemain ini masih membeku karena kaget dengan atribut tinggi Si Feng yang tidak masuk akal, naga bermutasi memperhatikan bahwa pendekar pedang itu masih hidup. Segera, itu membanting cakarnya pada Si Feng sekali lagi. Ledakan, kawah yang sudah besar berkembang lebih jauh. Namun, kali ini, kaki naga mutatit tidak mengenai Si Feng. Setelah menghindari serangan itu, Si Feng mengayunkan Abyssal Blade ke cakar naga dan mengeksekusi chop. Minus 34.157. Setelah menerima kerusakan kritis lebih dari minus 30.000 poin, kaki naga mutasi sedikit bergetar. Bahkan ada luka dangkal di sisiknya yang seperti adamantite. Sial, seranganku hanya menangani sekitar 1000 kerusakan. Namun dia bisa menangani lebih dari 30.000 kerusakan dengan satu serangan. Apakah dia benar-benar seorang pemain? Mata semua orang hampir jatuh dari rongganya ketika mereka melihat kerusakan Si Feng. White Knight, yang telah menyerang naga secara terus-menerus membeku sesaat, matanya terpaku pada luka yang tersisa di sendi muten. Sementara itu mengesankan bahwa serangan Si Feng telah berhasil menangani lebih dari minus 30.000 kerusakan, implikasi meninggalkan luka melintasi skala naga jauh lebih signifikan. Kerusakan langsung, paling banyak,
akan mengurangi HP Mutated Dragon, namun, menimbulkan cedera eksternal akan melemahkan kekuatan tempur naga mutasi. Busurnya adalah senjata epik, namun serangannya bahkan tidak bisa menggores naga bermutasi. Ada satu hal yang sangat dia yakini. Kemampuan untuk melukai tubuh monster tidak terkait dengan atribut pemain. Itu terutama karena kualitas dan ketajaman senjata pemain. Apakah dia menggunakan Fragmented Legendary Weapons? Shock White Knight meningkat saat dia melirik kedua pedang Si Feng. Dia telah melalui neraka dan kembali untuk mendapatkan busur saat ini. Dia tidak pernah sekalipun memikirkan untuk mendapatkan senjata legendaris yang terpecah-pecah. Dengan wahyu ini, White Knight dianggap berteman dengan Si Feng. Dia telah memainkan domain dewa dengan tujuan untuk mengenal berbagai pakar. Dia ingin menantang batasnya dan melampaui mereka. Namun, apa yang White Knight tidak tahu adalah bahwa senjata Si Feng bukanlah peringkat legendaris yang terfragmentasi. Mereka hanya setara dengan senjata epik. Namun, karena perangkat sihir yang dia miliki, ketajaman dan kekuatan penghancur mereka telah meningkat secara signifikan, yang memungkinkan mereka untuk melukai naga bermutasi. Aku akan berperan sebagai MT, sisanya, serang dari jauh. Si Feng memerintahkan melalui obrolan tim setelah menarik agro naga bermutasi. Awalnya, anggota AU memiliki masalah dengan Si Feng memimpin tim mereka. Namun sekarang, mereka mengikuti perintahnya tanpa argumen. Tabib mulai fokus pada Si Feng, sedangkan pemain jarak dekat mundur ke jangkauan maksimum, menyerang naga bermutasi dengan pemain jarak jauh. Meskipun kerusakan jarak dekat para pemain jarak dekat tidak dapat dibandingkan dengan teman jarak jauh mereka, secara keseluruhan, mereka memberikan jumlah yang cukup besar. Dengan MT kuat seperti Si Feng, Tabib telah mendapatkan ketenangan pikiran. Mereka tidak perlu khawatir tentang Si Feng dibunuh seketika. Dealer kerusakan jarak jauh juga bisa menyerang tanpa menahan diri. Bahkan jika kekuatan kegelapan berakhir sekarang, Si Feng yakin dia bisa menghindari serangan naga bermutasi. Namun, ia akan memiliki peluang serangan balik yang jauh lebih sedikit. Bagaimanapun, tujuan Si Feng dalam menyerang naga bermutasi bukanlah untuk mengurangi HP-nya, tetapi untuk melukai persendiannya. Meskipun efek serangan tunggal tidak terlihat, setelah 100 serangan, efeknya jelas. Setelah bergabung dengan mutant terluka parah, baik kecepatan reaksinya dan kecepatan serangan turun secara drastis. Ini membuat menghindari serangan naga dan meluncurkan serangan balik menjadi lebih mudah bagi Si Feng. Akhirnya, naga bermutasi menjadi sama sekali tidak berdaya melawan Si Feng. Itu hanya bisa menyaksikan manusia kecil sebelum menghindari setiap serangannya. Pada akhirnya, bahkan kehilangan buff dari Power of Darkness, Si Feng masih bisa menghindari serangan Dragon mutasi dengan mudah. Sementara itu, meskipun kerusakan pemain lain tidak besar, total kerusakan mereka melebihi kecepatan pemulihan naga mutasi. Dari waktu ke waktu, Si Feng juga mengalami pukulan berat. Akibatnya, HP naga terus menurun. Waktu berlalu dengan cepat. HP The Mutated Dragon akhirnya jatuh ke 20%. Manusia, keberuntunganmu berakhir di sini. Naga bermutasi, aumannya bergema di seluruh lembah. Naga bermutasi, yang tingginya 20 meter, mulai tumbuh, mencapai 30 meter secara instan. Tidak hanya menerima peningkatan pada kekuatan dan kecepatannya, tetapi jangkauannya juga meningkat, membuatnya jauh lebih sulit bagi Si Feng untuk menghindari serangannya. Pada saat berikutnya, naga bermutasi menggesekkan ekornya ke Si Feng, kekuatan gesekan langsung menghasilkan badai. Namun, sebelum badai bisa melahap Si Feng, ekor naga tiba di depannya. Selain itu, jangkauan serangan naga dengan kisahnya cukup luas, dan Si Feng tidak punya cukup waktu untuk menghindar. Blade pertahanan, Peng. Serangan itu melempar Si Feng. Bahkan para pemain yang menyerang lebih dari selusin meter di belakangnya mati seketika. Sayangnya, naga mutasi tidak dilakukan. Dia mulai mengayunkan ekornya seperti cambuk, menutupi daerah itu dengan gambar-gambar. 1 gesekan, 2 gesekan, 3 gesekan. Pada saat serangan naga bermutasi berakhir, Blade defensif Si Feng telah kehabisan jumlah blokir. Sementara itu, ada kurang dari 40 pemain yang masih berdiri. Jika naga bermutasi meluncurkan serangan ekor itu 1 atau 2 kali lagi, itu akan memusnahkan tim mereka. Serangan berantai mengerikan dari naga mutasi juga telah menghancurkan hutan di sekitarnya, meninggalkan sangat sedikit di belakang. Kekuatan ledakan ras naga benar-benar mengerikan. Untungnya, aku belum menggunakan semua kartu aku. Si Feng melepaskan napas lega. Setelah itu, dia mengaktifkan Heavenly Dragon's Power. Bab 880 membunuh naga. Bos, pertahanan naga dan kecepatan reaksi telah meningkat sedikit. Dengan jumlah kami yang tersisa, aku khawatir kita tidak bisa selamat dari serangan berantai lainnya, seorang summoner pria berjubah hijau berjubah 40 dengan cemas melaporkan. Setelah naga bermutasi pergi bersek, satu putaran mencambuk ekornya telah memusnahkan semua makhluk yang dipanggil. Bahkan serangan mereka menjadi kurang efektif.
Sebelumnya, mereka mampu, kurang lebih, mengenai naga, masing-masing serangan mereka menghasilkan sekitar minus 1000 kerusakan. Namun, sekarang, mutant memblokir lebih dari setengah serangan mereka dengan ekornya. Bahkan ketika serangan mereka menghantam naga, mereka hanya menangani sekitar minus 600 kerusakan. Setelah memperhitungkan anggota yang mereka hilangkan dan tabib, kerusakan keseluruhan mereka tidak dapat mengatasi generasi naga bermutasi. Hanya masalah waktu sebelum mereka terhapus tim. Ini adalah dorongan terakhir. Lempar semua yang kamu miliki. White Knight telah menyaksikan pertempuran dari belakang. Tidak termasuk statistik tersembunyi si Feng, ia telah menjalankan berbagai simulasi dalam benaknya berdasarkan statistik timnya dan menghitung kemungkinan mereka untuk mengalahkan naga bermutasi. Namun, tidak peduli berapa banyak simulasi yang dia jalankan, mereka tidak cocok untuk naga bermutasi. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Dia tidak pernah mengira naga bermutasi begitu menakutkan setelah pergi berserk. Atasan biasa umumnya mendapatkan sekitar 30% peningkatan kekuatan tempur mereka setelah berserk. Namun, kekuatan tempur keseluruhan Mutated Dragon telah meningkat setidaknya 50%. White Knight bahkan curiga bahwa naga bermutasi telah menggandakan kekuatannya setelah pergi berserk. Bahkan setelah Si Feng bergabung, mereka nyaris tidak melawan naga. Sekarang kekuatan naga telah tumbuh, mereka tidak punya harapan untuk menang. Mendengar perintah White Knight, setiap pemain mulai menggunakan gerakan mereka yang paling kuat melawan Mutated Dragon. Beberapa bahkan mengaktifkan keterampilan berserk. Meskipun tidak semua anggota AO memiliki skill berserk, sekitar 40 anggota yang tersisa semuanya ahli dengan kekuatan tertinggi di antara tim. Lebih dari selusin telah belajar keterampilan berserk. Segera, selusin atribut pemain ini melonjak. White Knight dan Frozen Dream mengalami peningkatan terbesar, atribut utama mereka meningkat sebesar 100%. Beri aku waktu, Frozen Dream berteriak. Segera, dia mulai melantunkan mantra, mana di sekitarnya berkumpul dengan cepat di sekitarnya. Baik, semuanya, bidik sendi naga. Teriak White Knight. Kelangsungan hidup mereka sekarang tergantung pada saat ini. Entah naga mutasi akan memusnahkan mereka saat itu masih berserk, atau mereka akan menghabisi 8 juta HP mutasi saat mereka berserk. Mantra dan panah terbang ke arah mutant. Melihat ini, naga mengusap cakarnya. Peng, peng, peng. Kaki depan naga yang besar memblokir lebih dari setengah serangan dengan mudah. Hanya serangan yang sangat akurat seperti yang dari White Knight yang menyerang naga. Minus 3,348. Minus 1,448. Minus 1279. Minus 1,354. Meskipun banyak serangan telah mendarat, hanya serangan White Knight yang menembus ambang batas 3000. Semua orang hanya menangani sekitar minus 1000 kerusakan. Kerusakan keseluruhan mereka nyaris membuat penyok di HP Dragon yang tersisa. Sebelum White Knight dan yang lain bisa meluncurkan serangan volley lain, naga bermutasi naik ekornya sekali lagi. Hati-hati dengan serangan ekornya. Turun kembali, White Knight menginstruksikan dan mulai mundur sambil menyerang ekor besar naga mutasi. Namun, kecepatan dan jangkauan serangan ekor terlalu banyak untuk mereka. Bahkan Si Feng tidak bisa mengelak dari serangan tepat waktu dan terpaksa mengandalkan skill penyelamatan kehidupan. Meskipun semua orang mundur cukup jauh dari naga bermutasi, mereka masih dalam jangkauan gelombang kejut yang akan mengikuti geseran ekor. Gelombang yang dihasilkan sendiri sudah cukup untuk mengakhiri White Knight dan teman-temannya. Ledakan. Sebuah ledakan sonik mengoyak udara ketika ekor naga menyapu para pemain AU, jangkauan serangan ekor mencapai lebih dari separuh tim. Namun, tiba-tiba, seberkas cahaya biru meretas ekor yang berayun. Ledakan. Serangan The Mutated Dragon terhenti tiba-tiba. Pada saat yang sama, sesosok manusia jatuh ke tanah, sebuah kawah besar terbentuk di sekitar pemain. Dia memblokirnya, rahang White Knight terjatuh saat dia menatap sosok itu dengan tak percaya. Meskipun dia belum melihatnya dengan jelas, dia melihat sekilas Si Feng mengayunkan pedangnya ke ekor naga bermutasi. Seketika pedangnya bertabrakan dengan ekor, bagaimanapun, Si Feng menghilang. Ekor mutan sudah mengandung kekuatan yang jauh lebih besar dari pendahulunya. Naga itu juga pergi berserk, namun Si Feng telah memblokir serangan itu. Tak lama setelah itu, Si Feng memanjat keluar dari lubang. Meskipun ia tampak agak sengsara, bila HP-nya mengungkapkan bahwa ia hanya mengalami kerusakan yang dapat diabaikan. Kekuatan naga langit yang ditingkatkan sungguh menakjubkan. Dengan ini, aku dapat mengambil serangan naga mutasi tanpa masalah. Si Feng sedikit melenturkan ototnya. Karena dampaknya, ia sakit di mana-mana. Namun secara keseluruhan, kekuatan tempurnya tidak terlalu terpengaruh. Tidak hanya Heavenly Dragon's Power meningkatkan HP-nya sebesar 500%, tetapi skill juga meningkatkan strength-nya sebesar 150%, agility sebesar 50%, dan defense sebesar 300%. Saat ini, ia memiliki lebih dari 260.000 HP. Dengan pertahanannya yang ditingkatkan,
ia hanya menerima sekitar minus 3.000 kerusakan setelah menerima serangan langsung. Bahkan tanpa bantuan tabib, ia dapat dengan mudah menahan beberapa ratus serangan semacam itu. Dia tidak perlu takut sama sekali dengan naga berset bermutasi. Setelah itu, Si Feng mengaktifkan langkah diam dan muncul di belakang naga bermutasi. Dia kemudian menggunakan Phantom Kill dan Nine Dragon Slash, semburan api. Pada saat berikutnya, pedang kembar Si Feng memegang dan pedang doppelgangernya berubah menjadi matahari mini yang mempesona. Sinar cahaya putih yang terik kemudian membanting secara brutal ke bagian belakang leher naga bermutasi, satu demi satu. Minus 62.487. Minus 43,718. Minus 127.496. Minus 43,587. 30 bilah hangus berurutan menggigit leher naga bermutasi, ke-30 serangan menghantam lokasi yang sama. Selain itu, selusin hantu Abyssal Blade terus-menerus menyerang Muten, masing-masing menangani hingga minus 6.000 kerusakan. The Mutated Dragon mengeluarkan tangisan kesakitan saat menabrak tanah. HP The Mutated Dragon telah turun dari 8 juta menjadi 5.640.000. Segera setelah itu, Si Feng menggunakan Firestorm dan Dragon Breath. HP The Mutated Dragon jatuh di bawah ambang 5 juta. Ini gila. Para pemain yang menyaksikan hampir tidak bisa berkata-kata ketika mereka menatap naga yang jatuh. White Knight sama terkejutnya. Dia tidak tahu berapa banyak kartu yang Si Feng sembunyikan. Si Feng sendiri dengan kejam mengalahkan bos yang seluruh timnya tidak berdaya melawan. Pada saat ini, Frozen Dream akhirnya menyelesaikan nyanyiannya saat dia melambaikan tongkatnya. Arai sihir biru tua tiba-tiba muncul di atas naga bermutasi. Tombak es raksasa kemudian muncul dari barisan dan turun di Muten. Kutukan tingkat 1, bumi beku. Ketika tombak es menghantam, tidak hanya menyebabkan lebih dari minus 7.000 kerusakan, tetapi juga membungkus 4 anggota badan naga di lapisan es, membatasi itu. Meskipun naga bermutasi melepaskan diri dari lapisan es itu langsung berubah bentuk. Terlebih lagi, setiap kali naga berjuang bebas, ia membuang banyak waktu untuk melakukannya. Akibatnya, reaksi naga mutasi agak tertunda. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Si Feng meluncurkan satu serangan demi satu. Dengan MP absolut seperti Si Feng menjabarkan Mutated Dragon, anggota tim lainnya mulai melancarkan serangan sengit. Akibatnya, HP mutasi naga jatuh dengan cepat. 4, 500,000, 4 juta, 3 juta, 1 juta. Ketika naga bermutasi memiliki kurang dari 500.000 HP yang tersisa. Si Feng mengaktifkan Divine Providence dan menggunakan Strike Instant Tabu Skill Instant Strike 2. Dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan naga bermutasi. Lebih dari selusin tebasan berturut-turut mekar di atas hati naga mutasi. HP The Mutated Dragon mencapai titik terendah secara instan, jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Lebih dari selusin item yang bersinar jatuh di sekitar tubuhnya yang besar. Tiba-tiba, cahaya keemasan mengelilingi tubuh Si Feng saat dia mencapai level 42.